Dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta di tahun 2023. Hal ini berdasarkan data dari Kadin Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia itu mencapai sekitar 61% atau setara dengan 9,5 triliun rupiah. Tidak hanya itu, UMKM menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal itu hampir mencapai sekitar 97% atau jika kita hitung adalah 117 juta tenaga kerja di Indonesia. Namun, di balik kontribusi tersebut, pelaporan keuangan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha UMKM. Banyak pelaku UMKM yang masih tidak mengerti bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat, sehingga bisa menghambat perkembangan usaha mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana pelaporan keuangan bagi pelaku usaha UMKM sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing bagi usaha mereka. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai SAK UMKM, kita harus tahu dulu apa itu EMKM atau kita sebut entitas mikro, kecil, dan menengah. Apakah itu sama dengan UKM? Dalam EMKM itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin memenuhi kategori tersebut. Yang pertama, apakah entitas tersebut tidak memiliki akuntabilitas publik? Dan yang kedua, itu terdapat kriteria yang dikategorikan sebagai EMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama, mengenai entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu kategori entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu efek ekuitas atau utangnya itu tidak diperdagangkan di pasar modal. Jadi sumber pendanaannya perusahaan tersebut atau entitas tersebut itu tidak berdasarkan dari pemodal publik, jadi berdasarkan dari pemilik pribadi atau pemilik keluarga. Yang kedua, entitas tanpa akuntabilitas publik itu dikategorikan jika entitas tersebut tidak menguasai aset sebagai fidusia, seperti halnya bank, asuransi, maupun dana pensiun. Jika tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka entitas tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Kriteria yang kedua, ketika EMKM itu memenuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu yang kayak gimana? Nah, yang seperti apa sih? Yang pertama, jika EMKM itu dikategorikan sebagai mikro, ketika memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, itu mencapai 50 juta rupiah, atau hasil penjualan tahunan mencapai 300 juta rupiah. Nah, kategori yang kedua dikategorikan sebagai entitas kecil. Jika memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, itu mencapai 50 juta sampai 500 juta, atau hasil penjualan tahunan itu 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Entitas kategori menengah itu jika memiliki kekayaan bersih mencapai 500 juta sampai 10 miliar rupiah, atau hasil penjualan tahunan mencapai 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Selama memenuhi dua kriteria tersebut, perusahaan bisa dikategorikan sebagai EMKM. Jika kedua kriteria tersebut tidak dipenuhi, itu tidak bisa dikategorikan entitas mikro, kecil, dan menengah. Lalu, SAK apa yang bisa digunakan oleh EMKM dalam menyusun laporan keuangannya? Di Indonesia terdapat standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu ada SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK EP atau entitas private, dan SAK EMKM. Nah, bagi SAK EMKM itu bisa menggunakan ketiga standar akuntansi keuangan, yaitu SAK Indonesia, SAK EP maupun SAK EMKM. Lalu, bagaimana nih menentukan apakah kita harus menggunakan SAK Indonesia, SAK EP atau SAK EMKM? Kita balik lagi bahwa tujuan dari SAK EMKM itu adalah memudahkan bagi pelaku usaha UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Selama pelaku UMKM itu memenuhi dua kriteria di atas, pelaku tersebut bisa menggunakan SAK EMKM yang lebih simpel dibandingkan SAK EP maupun SAK Indonesia yang lebih kompleks. Misalnya, sobat memiliki perusahaan di bidang IT yang ukurannya masih startup, masih kecil gitu ya. Apakah bisa menggunakan SAK EMKM? Nah, balik lagi, selama memenuhi dua tadi, yaitu entitas sobat itu tidak memiliki akuntabilitas publik, dan kedua memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
entitas sobat bisa menggunakan SHK MKM. Tapi, apabila sobat membutuhkan fundraising atau pendanaan itu dari luar negeri, yang mana pendanaan dari luar negeri yang membutuhkan akuntabilitas publik itu tidak diatur dalam SHK MKM, sobat bisa menggunakan SHK Indonesia. Jadi balik lagi terkait dengan dua kriteria yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi sebenarnya tidak semua MKM itu harus menggunakan SHK MKM. Kita harus menuju kembali apakah entitas tersebut memenuhi dua kriteria di atas. Nah, sekarang dibalik. Apabila misalnya tidak memenuhi kriteria MKM, apakah boleh menggunakan SHK MKM? Pada dasarnya, dalam standar akuntansi keuangan MKM itu tidak boleh menggunakan SHK MKM jika tidak memenuhi dua kriteria tersebut. Seperti apabila perusahaan misalnya koperasi simpan pinjam, itu mau menggunakan SHK MKM. Padahal dalam proses bisnisnya, koperasi simpan pinjam itu kan mengumpulkan dana publik atau mengelola dana publik, yang mana itu harusnya menggunakan SHK Indonesia atau SHK EP. Nah, di sini koperasi sebenarnya bisa menggunakan SHK MKM selama mendapatkan izin dari otoritas yang terkait. Contoh kalau di sini koperasi yaitu dari Kementerian Koperasi. Dalam SKMKM itu bertujuan untuk memberikan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi entitas, yang mana dalam SHK tersebut tidak memberikan informasi mengenai arus kas perusahaan. Siapa pengguna pelaporan keuangan MKM? Yaitu biasanya penyedia sumber daya seperti investor maupun kreditor. Jadi di sini SHK MKM itu lebih simpel dibanding SHK EP. Jadi kalau dalam laporan keuangan di SHK MKM itu hanya 3 jenis laporan keuangan, yaitu terdiri dari posisi keuangan atau kita sebut neraca, lalu ada laporan laba rugi, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada peristiwa masa lalu yang nantinya akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan bagi entitas tersebut. Dalam laporan posisi keuangan itu berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada peristiwa masa kini ataupun masa lalu yang dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Sedangkan liabilitas itu merupakan kebalikannya, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya akan dikeluarkan di masa depan. Dan ekuitas merupakan nilai sisa atau nilai residu dari aset dikurangi dengan liabilitas. Yang kedua, mengenai laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, entitas dapat menilai kinerja keuangan mereka dalam periode tertentu. Yang mana di dalam laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dan beban. Nah, pendapatan yaitu asetnya naik, liabilitasnya turun, sehingga nanti akan mengakibatkan kenaikan ekuitas. Namun di sini tidak ada tambahan pendanaan modal dari pemilik. Nah, kalau misalnya beban itu kebalikan dari pendapatan. Jadi liabilitasnya naik, asetnya turun, sehingga nanti di ujung akhirnya itu akan mengakibatkan penurunan dari ekuitas dan tidak ada kontribusi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan, yang mana sobat itu perlu menyajikan bahwa adanya informasi kesesuaian mengenai SHK MKM. Nah, di sini sobat perlu nih menerangkan bahwa standar keuangan yang digunakan oleh MKM atau oleh sobat itu adalah SHK MKM. Yang pertama itu pernyataan SHK MKM. Nah, yang kedua yaitu berisi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu mengenai informasi tambahan atau penjelasan dari angka-angka yang disajikan dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan, pengguna, dan unsur dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi dasar dan dasar pengukuran di SHK MKM. Asumsi dasar yang ada dalam SHK MKM itu ada 3, yaitu kita menggunakan dasar accrual basis. Dan yang kedua mengenai kelangsungan usaha, dan yang ketiga adalah konsep entitas bisnis. Nah, yang menarik di sini adalah dalam asumsi dasar di SHK MKM mengenai konsep entitas bisnis, ini hanya ada di standar akuntansi keuangan MKM. Sedangkan untuk di standar SHK EP maupun SHK Indonesia itu tidak ada mengenal konsep entitas bisnis. Maksudnya apa sih? Jadi kalau di SHK entitas private maupun SHK Indonesia pasti itu perusahaan yang berbadan hukum ya kan. Nah, sedangkan di MKM ini pelaku usahanya itu bisa PT, CV ataupun yayasan yang berbadan hukum
Namun, bisa juga perorangan. Jadi pelaku usaha MKM ini tidak hanya yang berbadan hukum, tapi perorangan. Sehingga di sini terdapat asumsi dasar konsep entitas bisnis, di mana pelaku usaha MKM itu harus bisa memisahkan mana kekayaan usaha dan mana kekayaan milik pribadi atau pemodal, ataupun kewajiban, mana kewajiban usaha atau kewajiban pemodal. Jadi di sini kenapa perlu adanya konsep entitas bisnis. Nah, dasar pengukuran dalam SHK-MKM itu adalah historical cost. Jadi di sini di SHK-MKM ini tidak mengenal namanya fair value atau nilai wajar. Jadi semuanya dicatat menggunakan historical cost. Kenapa? Karena balik lagi SHK-MKM ini digunakan untuk memudahkan pelaku usaha UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga pelaku usaha MKM bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Dalam aset keuangan di SHK-MKM itu biasanya kita menemukan contoh seperti kas, bank, lalu juga ada piutang, persediaan, investasi saham pada perusahaan lain, dan pinjaman. Sedangkan dalam liabilitas keuangan itu biasanya utang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aset dan liabilitas keuangan. Dalam aset keuangan itu terdiri dari kas, bank, piutang, lalu juga biasanya ada pinjaman, lalu juga ada saham pada perusahaan lain. Karena tidak memungkiri bahwa MKM itu bisa menanam saham di perusahaan lain. Dan yang kedua terkait liabilitas keuangan. Kalau liabilitas keuangan itu seperti hutang. Nah, di sini piutang dan hutang biasanya dicatat pada harga transaksi. Apabila nanti ada biaya transaksi seperti biaya administrasi ataupun biaya bunga, itu dicatat pada akun beban, yaitu dicatat pada periode berjalan di laporan laba rugi. Nah, dalam SHK-MKM itu kita tidak mengenal namanya pencadangan ataupun penurunan nilai seperti cadangan piutang tak tertagih maupun penurunan nilai dari pinjaman tersebut, kecuali entitas tersebut di bawah pengawasan oleh OJK. Contohnya, misalnya di sini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh terkait aset dan liabilitas keuangan. Contoh di contoh 1, misal pada Januari 2024 terdapat entitas A memberikan pinjaman kepada entitas B sebesar 100 juta rupiah, yang mana bunganya itu 10% per tahun. Nah, di sini tuh entitas itu mengenakan biaya tambahan nih, ada biaya administrasi sebesar 1 juta rupiah. Jadi itu tuh langsung dipotong dari pokok pinjaman ketika si entitas B itu menerima hutang atau menerima pinjaman tersebut. Jadi di sini tuh berarti 100 juta dikurangi sejuta, berarti dia menerima 99 juta ya. Nah, jadi angsurannya itu dibayarkan secara dua kali termin, yaitu pada Desember 2024 yaitu 50 juta ditambah bunga 10 juta jadi 60 juta. Nah, angsuran kedua itu dibayarkan pada Desember 2025 yaitu 60 juta lagi tadi, 50 pokok, 10 jutanya bunga. Nah, bagaimana nih jurnalnya? Nah, kita simulasi ya. Pada tanggal 1 Januari 2024 itu ada pinjaman sebesar 100 juta. Lalu di kredit itu ada pendapatan sebesar 1 juta rupiah dan kas yang dikeluarkan oleh entitas A sebesar 99 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 2024 ketika entitas A itu menerima angsuran, maka jurnalnya yaitu kasnya debit atau bank ya 60 juta, lalu kreditnya itu pinjaman atau piutang sebesar 50 juta dan pendapatan itu 10 juta, yaitu pendapatan bunga sebesar 10 juta. Nah, gitu pun sama, nanti Desember 2025 jurnalnya pun sama. Jadi kasnya debit 60 juta, lalu juga piutang atau pinjamannya 50 juta dan pendapatan bunganya 10 juta. Lalu bagaimana nih pencatatannya bagi entitas B yang menerima hutang atau yang meminjam? Itu dibalik aja antara tadi dari sisi entitas itu sebagai pendapatan, di sisi entitas B itu sebagai beban. Nah, di jurnalnya ketika si entitas B itu menerima pinjaman, yaitu kasnya itu di debit sebesar 99 juta, lalu juga ada beban administrasi di debit yaitu 1 juta, dan ada hutang atau pinjaman itu sebesar 100 juta. Ketika membayar angsuran maupun angsuran pertama ataupun angsuran kedua pada bulan Desember, itu jurnalnya adalah hutang di debit yaitu sebesar 50 juta, lalu juga ada beban bunga 10 juta dan kreditnya itu kas atau bank sebesar 60 juta. Contoh kedua, misalnya apabila si entitas B ini nggak mampu nih membayar, Desember lancar nih, Desember 2024 lancar membayar hutangnya, tapi di Desember 2025 ternyata entitas B itu nggak mampu. Akhirnya gimana nih? Gimana catatan yang dicatat oleh entitas A?
Nah, balik lagi tadi SHK-MKM itu tidak mengatur mengenai pencadangan ya, pencadangan piutang tak tertagih. Makanya ketika ada indikasi bahwa entitas B itu tidak bisa membayar, itu tidak ada pencadangan, jurnal cadangan piutang tak tertagih. Jadi langsung saja dihapus bukukan, yaitu mendebit beban penghapusan piutang, yaitu sebesar 50 juta, dan kreditnya itu piutang sebesar 50 juta. Nah, contoh ketiga nih, ketika ada lembaga keuangan itu di bawah pengawasan OJK, maka lembaga tersebut itu harus melakukan penyisihan piutang atau melakukan perhitungan penurunan nilai. Jadi balik lagi, berarti tetap ada penjurnalan, yaitu beban pada penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akun persediaan dalam SHK-MKM. Dalam persediaan, itu kita hanya menggunakan metode perhitungan atau pengukuran penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out. Kalau di Indonesia misalnya masuk pertama keluar pertama ya, atau MPKP, dan metode rata-rata. Nah, di persediaan ini tadi ya, gimana nih, apakah ada penurunan nilai? Nah, di persediaan ini tidak ada penurunan nilai, tetapi ada pengecualian ya. Jika persediaan tersebut usang atau rusak, maka diperlukan adanya penurunan nilai. Selanjutnya kita bahas mengenai investasi ventura bersama. Nah, di SHK-MKM ini, investasi itu dinilai pada historical cost atau model biaya dan tidak ada penurunan nilai. Kita langsung aja ya. Contohnya misalnya di sini ada pada tanggal 20 Januari 2024 ada entitas A membeli 40% saham PTB. Nah, seharga 5 miliar rupiah. Nah, tanggal 31 Desember di 2024, PTB itu melaporkan labanya sebesar 2 miliar rupiah. Nah, lalu pada 30 Maret 2025, PT membagikan dividen sebesar 1 miliar rupiah. Nah, gimana nih jurnalnya? Nah, ketika investasi, itu entitas A menjurnal, yaitu mendebit investasinya debit sebesar 5 miliar rupiah, lalu kas atau bank 5 miliar rupiah dikredit. Nah, ketika ada laba atau PTB itu melaporkan laba, itu tidak ada jurnal di laporan entitas A. Karena balik lagi kita menggunakan model biaya, bukan menggunakan model ekuitas. Dan terakhir, ketika ada pembagian dividen, kita baru menjurnal nih kas pada pendapatan, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Jadi kalau di model biaya itu ketika ada PT yang kita tanamkan investasinya atau PTB tadi, ketika ada pembagian laba atau pengumuman laba, kita tidak perlu mencatat jurnal pembagian laba. Tapi ketika ada pembagian dividen di Maret tadi, itu model biaya itu kita perlu mencatat kas pada pendapatan dividen. Berbeda dengan metode ekuitas. Ketika metode ekuitas, ketika laba maupun pembagian dividen, perusahaan atau entitas perlu mencatat jurnal kedua transaksi tersebut. Next ke akun aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, kalau di sini di SHK-MKM, aset tetap itu merupakan aset yang dimiliki secara hukum ya oleh perusahaan, dan aset tersebut itu digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi kalau di sini tidak mengenal nih namanya aset hak guna ataupun kita menggunakan aset financial lease, karena di sini balik lagi SHK-MKM itu merupakan SHK yang simpel, nggak mau ribet. Makanya di sini aset tetap ya adalah aset yang menjadi hak milik langsung oleh perusahaan tersebut tanpa menggunakan akad hak guna. Selanjutnya adalah aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud di SHK-MKM ini itu hanya diukur berdasarkan perolehan eksternal. Jadi misalnya ketika kita membeli paten atau hak royalti dari suatu entitas lain, itu diukur berdasarkan nilai perolehan eksternalnya, nilai perolehan yang kita beli. Biaya perolehan aset tetap dan aset tak berwujud itu dinilai berdasarkan harga beli, ditambah dengan apabila ada biaya-biaya yang diatribusikan secara langsung ke nilai aset tetap maupun aset tak berwujud. Dalam aset tetap maupun aset tak berwujud, terkait penyusutannya itu hanya mengenal metode garis lurus maupun saldo menurun. Jadi di sini tuh di SHK-MKM nggak ada tuh namanya metode penyusutan unit produksi ataupun misalnya jam kerja ya, jam kerja mesin gitu ya. Jadi hanya mengenal dua metode, yaitu garis lurus dan saldo menurun, dan tidak ada nilai sisa alias nilai sisanya 0 rupiah. Penyusutan atau amortisasi dalam aset tetap maupun aset tak berwujud itu menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Jadi di sini tuh tidak ada namanya metode penyusutan unit produksi maupun jam mesin dan lain sebagainya ya. Dan di sini tuh tidak ada mengenal nilai sisa dan tidak ada penurunan nilai di aset tetap maupun aset tak berwujud. Gimana nih kalau misalnya perusahaan IT? Nah, balik lagi, kalau perusahaan IT itu kan
Sebenarnya justru malah investasi terbesar itu ada di R&D atau penelitian dan pengembangan ya, terkait jasa sistem atau misalnya pengembangan suatu aplikasi. Nah, itu kan merupakan aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Nah, makanya kalau rata-rata kalau perusahaan IT itu kadang-kadang tidak sesuai nih kalau menggunakan SAK-MKM. Jadi mereka lebih prefer SAK-EP yang mengakomodir bahwa standar terkait aset tak berwujud yang perolehannya secara internal. Terakhir yaitu mengenai pendapatan dan beban dalam SAK-MKM. Di sini kita akan membahas beberapa kategori ya. Kita lihat dari pendapatan dahulu. Misalnya penjualan barang atau pendapatan jasa. Nah, penjualan barang atau pendapatan jasa itu diakui ketika barang atau jasa itu diserahkan ke customer. Itu baru kita catat piutang pada pendapatan atau kas pada pendapatan. Nah, gimana kalau jasa konstruksi? Nah, ketika jasa konstruksi, pendapatan itu diakui saat tagihan. Jadi ketika vendor atau misalnya vendor itu atau kita ya memberikan tagihan atau invoice ke customer, itu kita bisa catat sebagai pendapatan. Lalu pendapatan bunga dan dividen, nah itu diakui pendapatannya itu ketika diterima pendapatan bunga tersebut ataupun dividen tersebut. Dan selanjutnya ketika sewa dan royalti, itu dicatatnya yaitu dengan garis lurus ya, jadi proporsi ya. Terakhir yaitu pendapatan hibah. Misalnya UMKM kita atau UMKM sobat itu menerima pendapatan hibah dari pemerintah. Nah, gimana nih pengakuannya? Yaitu ketika saat hibah tersebut diterima oleh kita ya dari pemerintah. Dan nilainya itu yang dicatat adalah sebesar nilai nominal. Jadi bukan nilai pasar. Dari sisi biaya. Nah, biaya ini kan ada beberapa jenis nih di MKM. Contoh biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja atau biaya karyawan itu dicatat ketika tenaga kerja tersebut menerima uang hasil dari kinerjanya mereka. Contoh biaya gaji. Biaya gaji dicatat ketika kita ngasih uang ke karyawan. Nah, itu kita baru diakui sebagai beban gaji. Beban gaji pada bank atau beban gaji pada hutang. Ketika karyawan tersebut sudah memberikan jasanya ke kita gitu ya. Nah, kita belum memberikan uang atau misalnya kita sudah membayarkan uangnya pada periode yang bersamaan, yaitu jurnalnya berarti beban gaji pada bank atau beban gaji pada hutang. Kalau biaya pinjaman gimana? Nah, itu dicatat pada beban ya. Balik lagi tadi, ketika ada beban-beban tambahan dari sisi piutang maupun hutang, itu kita catat sebagai beban pada laporan laba rugi, yaitu di periode berjalan. Dan yang terakhir, di SAK-MKM kita menerapkan pajak penghasilan. Tapi yang dicatat dalam laporan keuangan adalah pajak kini yang dicatat sebagai beban. Jadi di SAK-MKM ini tidak menganut aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya UMKM yang biasanya kan kita ada tarif PPh tertentu tuh, yang UMKM PPh final yang 0,5%. Gimana, apakah dicatat dalam beban pajak penghasilan yang di bawah, yaitu setelah laba bersih sebelum pajak, atau dimasukkan dalam beban luar usaha? Nah, kalau PPh final itu kita catat dalam masuk kategori beban luar usaha, jadi nggak masuk dalam beban pajak penghasilan. Karena kalau di SAK sendiri, yang kategori beban pajak penghasilan setelah laba bersih sebelum pajak itu, yaitu beban pajak penghasilan yang menggunakan tarif normal PPh badan. Jadi kalau PPh final yang teman-teman bayar tiap bulan yang dari 0,5% dari pendapatan bruto, itu dicatatnya pada beban luar usaha ya, atau beban lain-lain. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa poin dari SAK-MKM ya. Jadi semoga sobat-sobat di luar sana yang menjalankan usaha UMKM bisa menyusun laporan keuangan dengan baik berdasarkan pemaparan tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas lagi untuk mengenai SAK-MKM ini, teman-teman bisa melihat langsung di SAK online yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube kita. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat di luar sana. Terima kasih. Dadah.